Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Biologi Umum. Kali ini pada pertemuan kedua kita akan membicarakan mengenai pengantar bioteknologi. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita akan berpikir terlebih dahulu ya. Apakah kalian menyadari bahwa tape, tempe, kecap, roti, keju, dan yogurt yang sering kita konsumsi merupakan produk bioteknologi? Dan juga bagaimana dengan domba doli, tomat flower saver, dan jagung bete? Apakah mereka juga produk bioteknologi? Nanti kita akan bahas dalam pertemuan kali ini ya. Bioteknologi sendiri berasal dari kata bio dan teknos dan logos. Bios hidup, teknos teknologi atau penerapan, dan logos ilmu. Berarti bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, tumbuhan, dan hewan, maupun produk-produk dari makhluk hidupnya seperti enzim atau produk seperti alkohol, asam asetat, dan sebagainya dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan manusia ataupun untuk kepentingan lingkungan. Tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga bioteknologi ini menyandarkan pada ilmu-ilmu terapan dan ilmu-ilmu murni lain seperti biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, engineering, dan sebagainya. Nah, ilmu-ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa ini merupakan pembahasan dalam bioteknologi. Bioteknologi ini sejarahnya sangat panjang, bahkan sudah dimulai sejak 8.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi, di mana manusia sudah mulai menggunakan makhluk hidup untuk membantu kehidupannya, misalnya memproduksi makanan. Mikroorganisme digunakan untuk memproduksi makanan, mengawetkan makanan, persilangan hewan dan tumbuhan, kemudian penggunaan bakteri dan yeast dalam fermentasi seperti untuk keju, yogurt, wine, bir, dan sebagainya. Jadi yang kita konsumsi itu juga merupakan produk-produk bioteknologi. Lalu perkembangan berikutnya itu dimulai dengan Robert Hooke yang pertama kali menemukan mikroskop dan mengamati sel. Selanjutnya mikroskop yang lebih detail lagi yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek itu dapat mengamati bakteri, karena bakteri itu lebih kecil daripada sel tumbuhan ya. Kemudian ada juga Gregor Mendel ya, yang melalui percobaan-percobaannya ini menjadi dasar untuk pemilihan bibit unggul bagi tumbuhan dan hewan ya, melalui percobaannya pada kacang ercis, pada beberapa generasi. Sifat-sifat yang nampak dan diturunkan itu kemudian dibuat sebuah teori, sebuah dasar sehingga dapat digunakan oleh orang-orang yang mau melakukan pemuliaan pada tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya juga ada Louis Pasteur yang menumbangkan teori generatio spontanea ya, yang kita tahu, juga menjelaskan peran bakteri pada pembusukan dan juga peran mikroorganisme lain dalam fermentasi. Ini penting sekali bahwa produk-produk bioteknologi yang sudah digunakan itu pengetahuannya baru diketahui setelah zaman Louis Pasteur. Kemudian tahun 1869 mulai ada pengamatan mengenai DNA pada sperma ikan, dan tahun 1919 istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh para ahli pertanian atau agricultural engineer. Kemudian tahun 1942 Alexander Fleming menggunakan fungi atau jamur
Penicillium notatum yang diberi nama penisilin ya, zat yang diisolasi dari penicillium untuk membantu membunuh bakteri penyebab penyakit. Nah, kemudian penisilin ini diproduksi secara massal untuk membantu para korban perang dunia yang mengalami luka ya. Jadi ini terobosan baru dari Alexander Fleming. Kemudian tahun 1953, Watson dan Crick ini menemukan struktur DNA double helix. Jadi ini kemajuan yang pesat. Hingga akhirnya tahun 1980 ada penerapan DNA, penerapan pengetahuan mengenai DNA ini untuk menghasilkan produk-produk yang unggul, ya, yang disebut dengan produk transgenik atau genetically modified organism, ya, tumbuhan dan hewan transgenik. Di sini ada banyak sekali produk yang dibuat dengan cara transgenik, ya, ada jagung, kedelai, kemudian kapas dan biji kapasnya ya, kemudian pepaya, nasi atau beras, kemudian kanola, kentang, tomat, kemudian produk dari susu, dan juga kacang-kacang. Dan terobosan lain adalah tahun 1996, di mana lahirnya domba Dolly, domba cloning pertama, ya, dan juga kucing cloning pertama tahun 2001. Jadi ini adalah tonggak-tonggak perubahan sejarah pada bioteknologi. Bagaimana kedudukan ilmu-ilmu dalam bioteknologi? Kira-kira seperti ini. Jadi gabungan dari ilmu biologi, ilmu kimia, dan engineering. Ini kemudian atau rekayasa ya. Gabungan dari biologi dengan kimia, biokimia. Gabungan biologi dengan engineering, bioengineering. Gabungan kimia dan engineering, chemical engineering, dan gabungan dari ketiganya dalam bioteknologi. Jadi bioteknologi ini benar-benar terapan dari berbagai ilmu yang mendukungnya. Perkembangan dan prospek biologi dalam bioteknologi ini ada mulai dari zaman dulu, zaman sekarang, dan masa depan. Masa dulu itu era bioteknologi konvensional ya, yang sampai sekarang juga masih kita gunakan dengan menggunakan bioteknologi klasik atau disebut juga bioteknologi konvensional. Kemudian masa atau era saat ini, saat sekarang dengan bioteknologi modern, itu dengan menggunakan bioteknologi modern, dan pada masa depan di era bioteknokom atau digital, gimana teknologi, bioteknologi modern dibantu dengan sistem digital atau komputer. Jadi semakin canggih ya. Beberapa prinsip-prinsip mengenai bioteknologi konvensional, yaitu bioteknologi secara sederhana sudah dikenal oleh manusia sejak ribuan, bahkan sejak sebelum Masehi ya, ribuan tahun lalu atau bahkan sejak sebelum Masehi. Kemudian teknologi pangan seperti pembuatan bir, roti, keju yang sudah dikenal sejak abad 19, pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru di bidang pertanian, serta pemuliaan dan reproduksi hewan. Ada juga dalam bidang medis, yaitu penerapan bioteknologi masa lalu seperti dalam penemuan vaksin, antibiotik, dan insulin, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas akibat proses fermentasi yang tidak sempurna. Nah, pada bioteknologi modern ini, bioteknologi berkembang semakin pesat, terutama di negara-negara maju. Misalnya dalam bidang pangan adanya teknologi rekayasa genetika, ya, genetical engineering, kultur jaringan, dan DNA rekombinan. Ini dapat dihasilkan tanaman yang memiliki sifat unggul, ya, produk yang unggul, dan memiliki zat gizi yang lebih istimewa dan lebih tahan hama atau tahan tekanan lingkungan. Bioteknologi pada pelestarian lingkungan hidup. Misalnya untuk penguraian minyak bumi yang tumpah ke laut dan zat-zat toksik dengan menggunakan mikroorganisme atau bakteri jenis baru. Nah, ada beberapa metode dalam bioteknologi yang perlu kita ketahui ya untuk dasar-dasar bioteknologi, seperti yang pertama teknologi DNA rekombinan atau
rekayasa genetik, genetical engineering, di sini ada gambarnya ya, bahwa DNA dari donor ini dipotong-potong menggunakan enzim restriksi, kemudian disambungkan dengan enzim ligase dengan vektor. Vektornya ini biasanya berasal dari bakteri, plasmid bakteri ya. Nah, nanti digabungkan, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri. Biasanya bakterinya Agrobacterium tumefaciens, karena bakteri ini istimewa ya. Lalu diklon, atau seperti kita ketahui bahwa bakteri itu berkembang biak secara aseksual menghasilkan klon yang serupa dalam waktu cepat sehingga diperoleh dalam jumlah yang banyak. Nah, nanti hasil dari bakteri ini diselipkan kepada tumbuhan. Nanti arahannya ke sini. Yang ketiga nih, genetically modified organism atau transgenik. Itu ya. Jadi ini teknologinya, ini aplikasinya. Kemudian ada juga kultur jaringan, baik kultur jaringan tumbuhan maupun kultur jaringan hewan. Kemudian ada cloning ya. Cloning ini mengambil inti dari sel telur, inti sel, kemudian ditanamkan kepada telur yang inti selnya diambil, kemudian ditumbuhkan. Nah, diambil dari ini ya, domba yang berwajah putih ya. Kemudian diberi kejut, terapi kejut. Nah, nukleusnya ini dilepas, kemudian menghasilkan telur dan ditumbuhkan ya. Setelah menjadi embrio, ditumbuhkan menjadi organisme yang baru. Jadi seperti ini cara proses terjadinya cloning. Mungkin nanti lebih lanjutnya kita bicarakan dalam diskusi ya. Nah, kalau proses lebih rinci dari DNA rekombinan atau genetic engineering ini ya, DNA kemudian digabungkan pada plasmid lalu ditanam. Apakah dia pada tumbuhan supaya tumbuhan ini, tanaman ini tahan terhadap hama, atau digunakan untuk bakteri membersihkan racun atau toksik, mengurai racun ya, atau misalnya untuk menghasilkan protein-protein yang dapat memecah penyumbatan pembuluh darah pada orang yang terkena penyakit jantung, atau juga untuk menghasilkan hormon yang bisa misalnya untuk membantu pertumbuhan. Jadi banyak sekali aplikasi dari genetic engineering ini. Nah, organisme yang terlibat dalam bioteknologi ini semuanya bisa, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroba. Pada tumbuhan, produksi massal tanaman transgenik telah mempengaruhi hortikultura. Seperti misalnya ini dengan teknik transgenik ya, dihasilkan tumbuhan-tumbuhan transgenik, tanaman transgenik, produk pertanian transgenik yang banyak manfaatnya untuk manusia, memiliki nilai gizi yang lebih baik, dan tanamannya tahan terhadap serangan hama dan tekanan lingkungan. Demikian juga pada hewan, meluasnya penggunaan metode in vitro fertilization atau fertilisasi dalam tabung ya, dan inseminasi buatan meningkatkan program persilangan terpilih. Termasuk di dalamnya adalah proses cloning ya, yang terjadi pada doli. Kemudian juga mikroba banyak digunakan dalam bioteknologi, seperti bakteri yang dimodifikasi secara genetis untuk kepentingan manusia, contohnya untuk menghasilkan hormon insulin. Jadi kalau dulu hormon insulin itu dihasilkan dari sekian kilogram pankreas babi atau sapi, hanya menghasilkan sedikit sekali insulin, namun dengan rekayasa genetik pada bakteri Escherichia coli dapat dihasilkan insulin dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat. Jadi ini pentingnya bioteknologi pada mikroba. Jadi semua dapat berperan. Ya. Kemudian skop atau ruang lingkup bioteknologi ini mencakup kesehatan. Misalnya tadi ya yang menghasilkan insulin itu.
insulin manusia, humulin. Jadi gen dari pankreas manusia yang menghasilkan insulin ini ditransplantasikan kepada sel Escherichia coli ya, pada DNA Escherichia coli agar menghasilkan insulin manusia. Jadi sangat ringkas, sangat cepat ya menghasilkannya, karena kita tahu reproduksi bakteri itu sangat cepat, terutama Escherichia coli. Kemudian yang kedua ada terapi gen, yaitu suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Kemudian yang ketiga ada immunoteknologis, ya contohnya ada antibodi monoklonal untuk diagnosis dan terapi. Atau ada antibodi, yaitu kumpulan protein khusus yang ada pada manusia yang memungkinkan mereka melawan serbuan pada tubuh mereka oleh bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya. Dan juga ada teknologi stem cell, yaitu pemurnian dan isolasi sel induk atau sel punca dari berbagai jaringan ya, dan berkembang menjadi jaringan yang diinginkan, kemudian digunakan untuk misalnya transplantasi. Lalu yang kelima ada kultur jaringan, baik kultur jaringan tumbuhan maupun hewan, digunakan untuk mikropropagasi bahan elit atau bahan yang susah diperoleh, atau bahan eksotik, bahan yang hanya diperoleh pada daerah tertentu saja. Kemudian bisa juga untuk produksi senyawa bermanfaat, seperti taksol. Di sini ya contoh taksol, ini obat kanker ya, dan vanilin. Dan juga untuk persiapan di laboratorium untuk jaringan alami yang akan digunakan untuk transplantasi atau pencangkokan, misalnya kulit atau pembuluh darah ya, arteri. So, untuk korban luka bakar ini perlu kultur jaringan dulu ya. Kemudian teknologi DNA baru, termasuk diantaranya DNA fingerprinting, misalnya untuk melacak siapakah orang tua atau anak, kemudian melacak korban, misalnya bom ya, bom yang tidak bisa dikenali secara fisik, bisa dikenali melalui DNA-nya. Ada sequencing genome, pengembangan dan penggunaan penanda molekuler baru untuk identifikasi dan karakterisasi baik tanaman maupun hewan. Ada juga organotransplantation. Nah, tadi transplantasi organ bisa saja tidak hanya dari manusia itu sendiri ya, dari satu individu dari organ yang lain, atau misalnya dari individu satu ke individu lain, bisa juga dari satu spesies ke spesies lain. Misalnya untuk transplantasi manusia dari hewan. Yang paling biasanya yang sudah pernah dilaksanakan adalah dari babi ya, paling cocok secara biokimia, anatomis, dan imunologis. Selanjutnya ada juga bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mendetoksifikasi polutan yang ada di lingkungan. Biasanya sebagai endapan tanah atau air, atau misalnya tumpahan minyak di lautan yang sulit sekali untuk disingkirkan. Ini bisa menggunakan metode bioremediasi. Lalu ada juga Human Genome Project, yaitu proyek untuk mengurutkan genom manusia, peta kromosomnya, supaya diketahui nih sifat ini ada di mana, ada di kromosom yang mana, telah dikembangkan dan telah diselesaikan keseluruhan dari kromosom manusia ini. Jadi sudah ada ya, ini sangat penting bagi kesejahteraan hidup manusia. Dan yang terakhir ada bioinformatika, yaitu penerapan ilmu informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang biologi, biokimia, dan data-data biologi. Ini penjelasan mengenai terapi gen ya, sel-sel yang dipanen atau diambil dari sel pasien, kemudian diberi atau ditanamkan gen baru. Ya. Gen baru cara menanamkannya adalah dengan dititipkan kepada virus. Jadi gen barunya ini dititipkan ke virus, virusnya dimasukkan. Seperti yang kita tahu dalam replikasi virus itu dia memiliki sifat virusnya terintegrasi ke dalam sel inangnya kan. Nah, ketika gen virus ini terintegrasi ke dalam sel inangnya, kemudian selnya menjadi berubah. Dia mengambil sifat dari gen yang dimasukkannya.
Setelah gennya berubah, kemudian dikultur jaringan, setelah dikultur jaringan kan, lalu diinjeksikan ke dalam tubuh pasien ini kembali. Nah, di dalam sel tubuh pasien ini, sel ini diharapkan berekspresi untuk menghasilkan protein yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bisa juga terapi gen ini diberikan kepada orang yang buta, bahkan buta sejak lahir ya. Misalnya di sini dia tidak punya gen fotoreseptor, jadi fotoreseptornya tidak aktif, ini bisa diberi suntikan gen ini, gen penggantinya disuntikan di sel-sel ini, sel-sel optik ya, sel-sel retina di sini. Jadi itu hebatnya terapi gen. Jadi kita tidak perlu melakukan organ, transplantasi organ, hanya cukup dengan selnya saja. Tapi memang hanya untuk penyakit-penyakit tertentu. Ini juga ada terapi stem cell. Kalau stem cell ini sel induk ya, di sini sel induk diperoleh dari fertilisasi yang didiferensiasikan menjadi sel yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya yang dibutuhkan adalah sel kulit, maka pada proses kultur jaringan di sini diarahkan diferensiasinya untuk sel kulit misalnya. Ini nggak ada ya contohnya sel kulit. Nah di sini adanya sel otot, misalnya di sini butuh sel otot, didiferensiasikan menjadi sel otot, baru ditransplantasikan. Sel hati misalnya, sel liver ya, atau sel pankreas, atau sel usus, atau sel darah, bahkan sel saraf. Jadi di sini proses inti dari stem cell terapi adalah mengembangkan sel stem atau sel punca atau sel induk ya menjadi jaringan yang dibutuhkan. Jadi itu sangat membantu sekali. Kemudian nah ini bioremediasi. Jadi kontaminan yang susah untuk disingkirkan, tadi contoh paling mudahnya adalah minyak ya, bisa diberikan mikroba yang memiliki sifat mengkonsumsi atau mengubah zat toksik dari kontaminan ini, misalnya minyaknya diubah menjadi zat organik yang lebih ramah lingkungan, sehingga lingkungan perairan menjadi tidak toksik kembali. Itu prinsip bioremediasi, nanti lebih jelasnya pasti akan dibahas pada mata kuliah bioteknologi ya. Jadi banyak sekali cakupan bioteknologi, makanya nanti ada mata kuliah tersendiri bioteknologi, tunggu saja. Kali ini kita hanya pengantar saja. Nah, namun bioteknologi ini perlu adanya etika, jadi etika bioteknologi. Kemampuan manusia untuk menemukan berbagai pengetahuan baru untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari lingkungan alam sangat tersedia. Sering pula teknologi yang kita hasilkan itu menimbulkan pengaruh sampingan yang menimbulkan kemudaratan. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan keinginan irasional yang mendominasi. Misalnya, pengen cloning manusia, pengen mengkloning dirinya sendiri ada banyak supaya bisa melakukan banyak hal ya. Jadi ini yang membatasi yaitu bioteknologi, etika bioteknologi. Atau disebut juga bioetika, yaitu tuntunan etis yang berciri menampung segala pemikiran dan aliran tentang kehidupan yang bersumber pada kala, budi, filsafat, agama, tradisi tanpa harus terikat dengan agama tertentu. Jadi bioetika ini perilaku yang menghargai atau respect pada kehidupan, makhluk hidup dan lingkungan hidup berdasarkan norma-norma sosial budaya dan kehidupan berkeimanan. Bioetika ini perlu dikembangkan untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan prinsip-prinsip kehidupan serta menjamin kesejahteraan umat manusia. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi bioteknologi sebagai bagian dari biologi menjadi dasar bagi penyelesaian masalah di bidang lingkungan hidup, keselamatan, makanan, kejahatan, seperti senjata biologi serta bioetika ya. Kontribusi biologi ini harus ditunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Bioetika diperlukan dalam pengembangan biologi terapan. Dan sekian, sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan dengan diskusi ya. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.